terkait tatanan 4 hanya seperti itu Ibu Bapak, hanya Ibu Bapak yang perlu penajaman sebenarnya data sanding, bahwa existing 2122 pasar yang dibina termasuk hal-hal yang terkait sampah. Nanti juga ada Kang Hanif, sebenarnya udah sangat intens pada saat pembinaan kita roadshow. Kalau misalnya belum ada pengolahan 3R tapi ada proses pembuangan, terus ada pernah sosialisasi, itu bisa kita klaim sebagai sebuah rencana kerja atau pola inovasi Magot. Begitu. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Yang untuk tatanan 4, ini memang nilainya belum keluar ya Ibu Bapak, maafkan. Karena ternyata pasar itu tidak kewenangannya provinsi, jadi kami bingung waktu bagi tugasnya. Pas ngelihat indikator ada irisan dengan Disnaker, ada irisannya dengan LH, ada irisannya dengan ada irisannya dengan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan. Jadi sabar menunggu Ibu Bapak, mudah-mudahan hari ini nilai hasil review kita terbit. Ada pertanyaan dari yang sementara yang terbaik sih secara dokumen Kabupaten Bandung, ada Bu Hevi. Bu Hevi mungkin bisa sharing cerita bagaimana penginputan, dan dari Purwakarta juga baik. Bu Bapak, dashboard kita itu sebenarnya sangat open ya, bisa saling melihat untuk saling memperkuat lah. Karena ini kan bukan perlombaan tapi penghargaan. Kalau ada praktik baik di tanggal sebelah, ya nggak apa-apa, kita contoh dan untuk hal yang baik. Ada yang mau sharing atau mau bertanya Ibu Bapak? Dari Pasar Juara Bandung, Bu Vega. Dari Purwakarta. Enggak. Begini, ya Bu, kita dari Purwakarta, kita punya gambaran kalau pasar kita kan ada 3 Bu ya. Ya. 3 yang kira-kira yang akan dipantau atau itu yang pasar mana Bu? Ya, ini mah yang terkait nanti Fairlab ya Pak ya? Ya. Yang Bapak tanya. Jadi gini Pak, kalau Fairlab hasil konsultasi kami kemarin ke kementerian, kita itu nanti semua akan via daring. Jadi kementerian, kita provinsi hadir terus ini karena memang untuk Fairlab lapangannya itu masih tentatif Pak. Kemarin hasil arahan Kemendagri dan Kemenkes itu diusulkan oleh provinsi. Jadi provinsi mengusulkan kabupaten kota mana yang dipilih untuk bisa menjadi sampel uji petik kita Fairlab, karena memang pusat itu keterbatasan anggaran. Jadi Ibu Bapak, setelah kita membereskan dokumen, baru kita akan bicara bagaimana nanti Fairlab virtual. Ada hal yang perlu kita persiapkan. Sementara yang Bapak Ibu pasti persiapkan adalah pasar terbaik yang secara indikator yang ada di tatanan 4 itu semuanya lengkap. Ruang laktasi, ada pokja kelompok pasarnya, penertibannya, terus secara kategorinya juga aman dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak. Tapi untuk yang dokumen sekarang adalah Ibu Bapak kalau melihat Kabupaten Bandung dan ini tuh Kota Bandung tuh ada infografis jumlah pasar. Nah, berapa sih di Kabupaten Kota Ibu Bapak? Kan nanti ada regulasi yang terkait pasar. Kalau misalnya Kabupaten Kota belum punya, itu bisa pakai yang punya provinsi yang terkait pasar SNI. Walaupun tahun 21 baru 5 kabupaten, tahun 2027 memang masih sedikit, tapi itu bisa disediakan. Jadi Ibu Bapak, data sandingnya adalah bukan semua pasar sampai pasar tradisional. Nah, itu alhamdulillah sudah clear. Hanya Ibu Bapak belum menyantumkan data 2122 secara program. Kalau ruang laktasi 21 di pasar ini ada, di 22 ada, Ibu Bapak kan tinggal bikin tabel aja infografis.
tahun 2021 ruang laktasi ada, checklist tahun 2022 ada, terus tampilkan foto ruang laktasinya. Kalau memang tidak ada ruang laktasi tapi di ruangan kepala pasar, Ibu Bapak sampaikan yang penting secara pemenuhan prasyarat itu terpenuhi gitu. Nah di situ dikasih jelaskan misalnya ruang laktasi di Pasar Cicahem Kota Bandung gitu. Ya Bu, gini. Ya. Nah, kalau untuk kita pasar-pasar di Purwakarta, alhamdulillah semua yang kita tidak 3 pasar itu, kalau ruangan laktasi atau ruangan itu sudah tersedia Bu. Aman ya, yang penting kalau nggak salah tuh pasar itu yang agak cukup crowded itu di indikator terakhir yang air lindi, terus pengolahan sampah ya, 3R dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, jadi 3R itu kan sebenarnya bukan kinerja Bapak Ibu PD Pasar Jaya atau teman-teman Indak, tapi adalah kinerjanya LH. LH itu Ibu Bapak masih kelimpungan dengan urusan limbah industri limbah rumah tangga. Jadi mereka memang belum punya kerja ekstra pembinaan ke pasar. Kalaupun ada pengelolaan sampah, tapi memang belum sampai pada tahapan 3R. Tapi bagaimana kita mengargumentatifnya adalah bahwa memang ada upaya, misalnya dari bentuk dari penyediaan tempat sampah, yang sudah diberi 3 warna. Walaupun nanti akhirnya sebenarnya sampah sekali di bawah mas sampahnya mas organik gitu. Nah seperti itu dan boleh kita pakai inovasi bekerjasama dengan organisasi-organisasi lingkungan hidup di beberapa pasar, contohnya di Subang sebagai percontohan Magot. Jadi Magot itu juga bisa kita klaim sebagai upaya air gitu Ibu Bapak. Kalau air lindi kan kalau misalnya masih dibuang ke badan air, kita belum punya tempat khusus. Nah itulah yang perlu dinarasikan oleh Kementerian Pertanian. Begitu Ibu Bapak, kalau terkait pasar, kita nilainya memang belum muncul karena memang pasar ini kan kami tuh nggak megang sektor, maksudnya nggak megang pasar banget dan secara indikator indikatif kami sedang meramu nilai-nilai dari dinas-dinas terkait sampah dari LH, ada yang terkait RPH-nya itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Tapi sejauh ini untuk RPH RPU aman ya Ibu Bapak? Aman Bu. Oke. Siap. Ini ada dari Dinkes Kota Sukabumi ya, bantu pasar ya, penginputan pasar. Sama Dinkes Cianjur. Bisa sharing bagaimana peran Dinkes untuk mensuplai data tatanan 4? Tata Resiana. Ini udah aja Pak. Teatin juga nih dari Kota Cirebon nih, Dinkes nih banyak yang ngawal pasar ya. Oke, Ibu Bapak ada pertanyaan lagi? Ibu Bapak ada pertanyaan? Bila tidak, saya ingin nyebrang ke room yang lain sambil memantau, monitoring. Izin bertanya Bu. Ya, mangga dari Kabupaten Tasik. Ya. Kabupaten Tasik. Bu, kan kita waktu terbatas ya, tinggal beberapa ini lagi ya Bu ya, beberapa jam lagi. Nah, kan kita berusaha optimalisasi terkait nilai yang pasar, tapi kan memang belum keluar ya Bu hasil penilaian provinsinya. Belum Bu. Ya, jadi bagaimana Bu? Jadi gini Bu,
Ibu sementara lihat scoring kalau secara self assessment sudah aman. Kami juga saling lihat, tadi saya juga udah cek sama Bu Cucu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bu Destia. Sejauh ini aman Bu, tidak ada hal krusial di tatanan 4. Tapi Ibu Bapak boleh cek lagi dashboard. Ini sebenarnya lebih pada kami khawatir pada saat proses migrasi data dari Jabar Drive, semua dokumen Ibu Bapak kan awalnya diuploadnya ke Jabar Drive. Betul. Kita lagi migrasi nih ke dashboard secara manual. Billy ayah dokumen yang bentuk evidennya per indikator itu mohon segera Ibu Bapak bisa sikapi membantu kami menginputkannya langsung di uploadan dashboard Ibu Bapak. Jadi kan pasar itu ada berapa indikator ya pasar ya. Nah dari sekian indikator itu Ibu Bapak cek, khawatir ada di indikator beberapa yang dokumen dukungnya nggak ada gitu. Karena ternyata bukannya Ibu Bapak belum ngupload tapi masih di Jabar Drive, belum kita pindahkan ke dashboard. Karena kan kita jadi kita nih lagi menyandingkan data di Jabar Drive itu ada 9,5 giga Bu, yang baru kami upload ke dashboard itu 5,5 giga. Jadi kita masih punya PR 4 giga, ini yang kita kejar 2 hari ini Bu Bapak. Iya. Jadi Bu, mohon izin, kalaupun berarti untuk kan Mas tadi aman ya Bu, berarti untuk optimalisasi dari dashboard ini, tapi kita menunggu hasil dari provinsi belum ya Bu ya, jadi mudah-mudahan terus maksimal ya Bu ya, mudah-mudahan tidak turun kitanya Bu, mudah-mudahan aman. Nggak turun Ibu, tapi saya hanya menegaskan sekali lagi, apakah Ibu Bapak pada saat melampirkan eviden, waktu kita roadshow itu kan Ibu Bapak melampirkan dalam bentuk slide ya, paparan. Jadi indikator 1, slide 1. Nah, kalau bisa dari paparan itu saya manfaatkan, tapi dipecah, slide 1 masuk indikator 1, slide 2 masuk indikator 2. Terus pastikan Ibu Bapak bahwa ada data pembanding 2122 itu yang penting. Misalnya terkait indikator 1 yang regulasi itu 21 itu tetap bilang ada kan, jadi gini Bu, kayak tahun regulasi misalnya terbitnya kita ngambil dari provinsi terkait SNI pasar ya, itu ternyata si regulasi itu tahun 2019, berarti kan 2021 bisa kita klaim ada karena tahun 2022 ada itu. Tapi kalau regulasinya baru ada tahun 2022 berarti 2021 checklist belum ada, 22 ada. Terus foto tuh lampiran depan si regulasinya gitu. Nah setelah itu baru kita buatkan infografis berapa sih jumlah pasar kita gitu ya di kabupaten kota Ibu. Apalagi Kabupaten Tasik itu kalau nggak salah menjadi percontohan Adipura ya. Nah itu Ibu bisa perkuat di narasi bahwa pasar atas nama pasar ini menjadi percontohan Adipura dan sudah mendapatkan penghargaan gitu kan. Nah itu prestasinya itu bisa kalau ada sertifikatnya Ibu capture lagi gitu. Jadi bagaimana caranya secara visual kita memperkuat skor nilai self assessment itu sih sebenarnya Bu, eviden itu. Nah, eviden kita mah level kabupaten kota, tunggu pemerintah daerah gitu kan, harapannya ya bedalah dengan eviden seorang, maksudnya evidennya Bapak guru memberikan nilai atau Bu guru gitu kan. Ini kan kalau bisa makin detail. Itu sih Bu, makanya kenapa skor teh banyak terjadi penurunan, karena teman-teman provinsi itu juga pakai ekspektasinya biar sempurna gitu. Oh siap Bu, melengkapi ya, siap Ibu, hatur nuhun. Sami-sami Bu, jadi hapunten kami kan sifatnya mah fasilitasi ya Kesra, tapi pada saat teman-teman provinsi punya ekspektasi ya kami sih mengikuti, tapi yang jelas semua ada solusi Bu Bapak. Nah tujuannya mah sekali lagi penyempurnaan ya, agar dokumen dukung kita tuh benar-benar berkualitas. Jadi teman-teman pusat itu pada saat memverifikasi dengan melihat dokumen dukung Ibu Bapak tuh udah cukup clear. Oh iya. Izin bertanya Ibu. Ya, mangga. Dari ya, sami-sami. Ya, silakan. Kemarin Cianjur tuh yang paparan ya, tatanan pasarnya. Pasar. Nah, ini mau saya tanyakan. Kan ada folder di Google Drive itu yang program inovasi dan penghargaan ya Bu ya? Ya. Nah itu seberapa besar pengaruhnya kepada nilai skornya Bu? Gimana Pak? Yang di upload di folder Drive Jabar itu kan ada program inovasi dan
satu lagi penghargaan ya Bu. Nah, seberapa besar pengaruh kepada nilai skornya Bu? Oh, kalau secara scoring sih nggak ngaruh Pak. Maksudnya gini, yang disebut scoringnya adalah scoring tatanan. Yang kami sampaikan bahwa status leveling penghargaan itu berbanding lurus dengan skor tatanan. Jadi kalau Cianjur startingnya adalah di Wiwerda, berarti nilai skor tatanannya harus minimal 81. Jadi di tatanan pasar harus 81, nggak boleh nilai di bawah 81. Tapi ada dukungan penghargaan dari provinsi, inovasi, terus ada bahkan sampai internasional, kabupaten kota, itu sebagai penguatan prestasi Bu Bapak. Jadi nanti pusat itu kemarin waktu kami konsultasi, mereka akan memberikan sebenarnya penghargaan spesifikasi selain leveling ini gitu. Nah, kalau untuk scoring tatanan itu untuk sebagai pegangan ini dokumen ini layak lolos atau tidak gitu, Bapak. Oh iya Bu. Jadi itu sebenarnya data dukung penguatan bahwa pusat dan provinsi akan mendapatkan profiling yang lengkap terkait kabupaten kota, bukan hanya dalam perspektif tatanan, scoring tatanan. Kalau tatanan itu kan lebih pada rumusan indikator ya, artinya kan implementasi kerja kita Bapak Ibu. Tapi kita bicaranya mah dalam perspektif pemerintah daerah kabupaten kota, bahwa ada prestasinya, terus ada penghargaan, terus ada visi misi dan sebagainya. Jadi sebenarnya memastikan bahwa penyelenggaraan kabupaten kota sehat ini sejatinya selaras gitu dengan visi misi daerah gitu. Dan ternyata penghargaan lain pun yang diperoleh oleh pemerintah daerah itu ternyata juga dukungan untuk penyelenggaraan kabupaten kota sehat gitu. Kayak misalnya kita bicara Adipura, itu sangat menguntungkan kalau kabupaten kota sudah dapat Adipura, pasti mereka akan paham bagaimana mewujudkan pasar sehat gitu. Iya baik. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Bu penjelasan. Sama-sama, sukses buat Cianjur ya. Amin Bu, amin. Mudah-mudahan nilainya nggak turun Bu di tingkat provinsi Bu. Sejauh ini sih Cianjur insya Allah aman, karena justru kami waktu itu belajar dari Cianjur karena sudah langsung memprofiling pasarnya itu adalah pasar yang plat merah. Karena di beberapa kabupaten kota tuh semua pasar masuk Pak, jadi sehingga data pembandingnya tuh berat gitu. Karena kalau udah bicara pasar tradisional kita nggak bisa memenuhi ekspektasi indikator, bagaimana K3, bagaimana ruang ASI, bagaimana pengelolaan sampah gitu kan. Ya betul. Betul. Ya. Dari Kabupaten, iya sami-sami Pak. Dari Kabupaten Bandung, Pak Cepi ada masukan? Ini sementara juga secara data cukup komplit ya. Ya, alhamdulillah Ibu, kami dari Kabupaten Bandung berusaha untuk membuat dan memaparkan hasil kami dengan mudah-mudahan hasilnya baik juga ya Bu ya, semaksimal kami kayak gitu. Cuma Bu, yang ingin saya tanyakan terkait yang evaluasi lapangan Bu atau yang kunjungan lapangan. Nah itu kan tadi kan Ibu bilang akan virtual Bu ya. Apakah itu akan virtual pasti sehingga kita lihatnya gimana Bu ya, virtual itu seperti apa gitu Bu, itu yang pertama. Lalu yang kedua kan kita juga kan punya FPDM berupa video-video ya Bu ya, terkait segala macam penghargaan kita dan juga kemarin juga ada peresmian segala macam lah kayak gitu. Cuman kami kan melampirkan terakhir kali kan berupa foto. Nah apakah yang link video itu bisa kita masukkan juga Bu untuk menambah evidence di link file atau bagaimana Bu itu Bu? Mungkin itu pertanyaan saya Bu ya. Terima kasih. Ini kalau seperti ini saya jadi semangat. Jadi gini, betul banget. Jadi gini Bu Bapak, pada saat kami pulang dari kementerian itu, kementerian kan menyampaikan bahwa mereka juga punya keterbatasan, tapi KKS ini ternyata punya prestis. Tapi apa daya, walaupun anggaran sedang didorong ya untuk bisa dilakukan perubahan. Memang kesimpulannya tentatif, jadi kalau virtual itu pasti Pak, jadi teman-teman provinsi itu akan mengumpulkan lintas KL, mereka akan dilokalisasi di satu hotel untuk melakukan fairlap kepada kita, kalau kita sudah lolos dokumen ya. Nah setelah itu mereka akan uji lapangan sebenarnya, tapi itu atas dasar rekomendasi provinsi. Nah seperti apa polanya kita juga masih melihat. Nah itu juga menjadi pertanyaan kami, kan kami sebenarnya ingin menampilkan kalau langsung ke lokasi,
kan kita jelas ya melihat pasarnya. Artinya kan kita butuh visualisasi nih. Nah, bagaimana nanti secara digital kita membuat video yang kira-kira walaupun pemerintah pusat atau provinsi nggak hadir ke kabupaten kota ini, tapi mereka bisa tergambar, oh iya benar ya bahwa si pasar ini memenuhi standar indikator. Nah, Ibu Bapak, kalau memang bisa sempat diinputkan di dashboard, itu tak masalah. Kemarin itu kita tegangnya karena terkait sizing, isu sizing kan, yang di surat edaran 25. Tapi ternyata kemarin Kemenkes membuka, kami punya 200 giga baru kepake 62, jadi masih aman. Nah, sehingga kita sekarang berani mendorong kalau Ibu Bapak punya video singkat, real 1 menit atau apa yang menggambarkan aktivitas pasar sehatnya, itu boleh banget. Misalnya kalau ada senam bersama di pasar, terus bagaimana protokol kesehatan pasar, terus bagaimana penertiban pasar, kerjasama dengan Satpol PP dan sebagainya. Ibu Bapak buat video disajikan dengan narasi yang sesuai dengan indikator ya. Indikatornya kan ada sekian sampai ke urusan pengolahan sampah, itu keren banget Pak. Justru itu kami harapkan. Tadinya kami pengen ini setelah dokumen yang fisik, yang video ini bisa terlalu berat nanti saja untuk persiapan Fairlab. Tapi kalau memang sekarang sudah ada, kenapa tidak diinputkan saja di dashboard? Siap Bu. Kebetulan kita sudah membuatkan video profil Pasar Sehat Soreang Bu, yang di Kabupaten Bandung, karena kan itu juga kita kan udah dari awal fasilitasi semua lah sampai pengolahan lapangan juga, pengolahan sampah juga ada semua Bu kayak gitu. Kalau misalnya itu bisa menunjang nilai kami semakin maksimal gitu, ya alhamdulillah gitu Bu, kita bisa memaksimalkannya. Itu aja mungkin Bu. Nah, iya setuju. Jadi kita sepakati ya, kalau memang Ibu Bapak nanti ada waktu, kita bikin profiling, dan ini jadi catatan kami, karena setelah dokumen 1 Mei kita inputkan, kami memang akan ada workshop lagi Pak, pertatanan, dan kami akan mengembangkan inovasi-inovasi lainnya, termasuk bagaimana menampilkan visual. Jadi ada profil pasar sehat, ada profil transportasi yang tertib lalu lintas ya, terminal sehat dan sebagainya. Hatur nuhun idenya, dan itu sangat bagus, dan kemarin juga sudah tersentil waktu kita rakor. Itu sangat membantu Pak. Jadi pada saat nanti Fairlab secara virtual kita hanya menampilkan video, itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan kan. Jadi teman-teman pusat tuh bisa disajikan lah dengan seakan-akan mereka berada di lokasi gitu. Atur nuhun Kabupaten Bandung, mudah-mudahan kalau memang udah ada, boleh diinputkan sekarang saja ke dashboard. Sizingnya kan nggak terlalu besar ya, kalau video reels pendek sangat mungkin gitu. Dan kalau Ibu Bapak yang teman-teman tatanan lain sanggup mengerjakan nih dengan cutting off 2359 hari ini, mangga kami persilahkan. Tapi bila tidak, udah dengan data existing yang ada aja sudah aman gitu. Begitu ya Ibu Bapak. Karena 2359 kami cut off, kami tutup dashboard, kami besok benar-benar maintenance untuk 1 Mei kami kumpul di Diskominfo Jabar, kami akan mengirimkan data ke pusat, kalau dashboard tinggal mirroring, kalau yang Jabar Drive itu kami akan sifatnya kirim linknya by email, dan kami juga akan antisipasi sistem offline-nya. Jadi kami akan mengirimkan di hari Selasa itu memori eksternal ke pusat. Pokoknya semua hal kita coba lakukan, jangan sampai ada bahasa kata pusat, loh dokumen Jabar kok nggak ada gitu ya, gitu. Pokoknya mau offline online kita siapkan. Begitu Ibu Bapak. Atur nuhun, ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, kita gabung ke main room ya. Sudah aman Ibu Bapak? Ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, saya izin balik ke main room dan saya mau ke kelembagaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aman ya? Ya. Aman Bu. Aman. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Aman. Semangat ya. Aman Bu. Oke, kita bertemu. Bu Vega, ada masukan Bu Vega dari Bandung? Enggak sih Bu, paling karena datanya belum keluar juga Bu, ya penilaiannya dari masih deg-deg ya. Ya ini. Aduh,
Bener ini pasar ini juga kayaknya saya turun tangan juga nih ngasih, maksudnya nilai, maksudnya nilainya tetap harus terlampir walaupun katanya udah aman, tapi amannya kan tetap harus di-scoring. Izin Ibu Iya, Bapak Bu. untuk pasar, hapunten banget, mudah-mudahan asar sih udah keluar ya nilainya ya. Siap, Ibu. Mudah-mudahan. Siap, hatur nuhun. Sami, Ibu. Ya, izin ya saya ke room 10 ya. Iya, Bu. Ya, Bapak Ibu mangga ke main room aja, ke room utama. Kita nanti ketemu lagi. Oke.